Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan atau membuat materi video terkait bab 7 lingkaran. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Semoga kita selalu menjadi bagian darinya hingga hari akhir nanti. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok ya. Yang pertama ada Muhammad Rizky Subarka dengan NIM 190 810 5067. Ada Haural Putri Listi DF yakni dengan NIM 190 810 5070. Dan ada Saudari Zaituni dengan NIM 190 810 5073. Dan kita di sini akan membahas mengenai bab 7 lingkaran. Kita langsung masuk ya. Dan di sini bagian saya itu akan membahas mengenai pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran dari mulai titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, juring, embereng, sudut pusat hingga sudut keliling. Kita langsung masuk ke lingkaran. Nah, lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup. Titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu atau bisa dikatakan titik pusat. Nah, biasanya itu ditandai ya dengan simbol O di sini. Di tengah-tengah ya. Namanya juga titik pusat. Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur lingkaran. Nah, di unsur lingkaran ini ada banyak ya sub-sub yang terkandung di dalamnya. Nah, unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat atau O ya, nih. Yakni titik tengah lingkaran, jarak titik tersebut pada sisi lingkaran akan tetap sama. Kemudian jari-jari, yaitu jarak dari titik pusat dengan titik lengkungan sisi lingkaran. Panjang jari-jari lingkaran selalu tetap. Bisa dilihat pada garis OA, OB, dan OC nih. OA, OB, dan OC. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya diameter ya. Yakni tali busur terbesar dan panjangnya itu 2 kali dari jari-jarinya. Garis AC merupakan diameter lingkaran. Garis ini membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama. Garis AC mana? Garis AC ini. Tuh. Nah, selanjutnya masuk ke tali busur, yaitu garis lurus dalam lingkaran yang berhubungan 2 titik pada lingkaran. Nah, tali busur ini tidak melalui titik pusat. Nah, garis AB dan CD merupakan tali busur lingkaran nih. AB dan CD. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya busur, yaitu potongan garis lengkung, letak dan lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut ya. Garis lengkungan AB, BC, CD, dan DA itu merupakan busur lingkaran. Selanjutnya masuk ke dalam apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur apotema ya. Terbentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Garis OE adalah apotema lingkaran. Nah, garis OE ini yang ini nih. Garis OE nih. Nah, selanjutnya juring. Juring luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran dan busur yang diapit kedua jari-jari lingkaran. Nah, daerah BOC sama dengan itu juring lingkaran. Nah, selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng yaitu daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur. Nah, daerah yang berwarna biru nih, daerah yang berwarna biru itu merupakan tembereng lingkaran. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya sudut pusat. Nah, sudut pusat ini dibentuk oleh perpotongan antara
buah jari-jari lingkaran ya, 2 buah jari-jari lingkaran di titik pusat. Sudut POC yaitu sudut pusat lingkaran. Selanjutnya ada sudut keliling, yaitu sudut yang dibentuk dari perpotongan antara 2 buah tali busur di suatu titik pada lingkaran ya, pada keliling lingkaran, yakni sudut ACD ialah keliling lingkaran ACD. Nah, itu ya. Baik, semuanya kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soalnya sekaligus ada gambarnya di sini. Ada suatu pernyataan juga. Nah, diberikan suatu pernyataan berikut, panjang AB sama dengan 24 cm. Panjang EF sama dengan 16 cm. Panjang EB sama dengan 20 cm dan panjang DO sama dengan 12 cm. Berdasarkan gambar dan pernyataan tersebut, berapakah panjang CD? Nah, panjang CD yang ini ya, CD. Nah, di sini cara penyelesaiannya seperti ini, teman-teman. CD sama dengan itu D ya. CD itu sama dengan diameter lingkaran. Jadi dari soal di atas, AB itu merupakan diameter lingkaran. Nih, AB ini juga masuk ke diameter lingkaran. Ya. Panjangnya itu berapa? 24 cm. Karena CD juga merupakan diameter lingkaran, ini CD kan D ya, diameter lingkaran, maka hasilnya akan sama, yakni 24 cm. Nah, jadi ini bedanya itu kalau AB, nah kalau AB itu sifatnya vertikal ya, dan kalau CD itu sifatnya horizontal. Nah, keduanya ini akan sama ya, AB itu 24 cm dan CD itu juga sama 24 cm. Dan ini merupakan diameter lingkaran, 2 kalinya jari-jari. Jadi jawabannya adalah C, 24 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, di sini ada gambar lagi. Titik pusat lingkaran berdasarkan gambar lingkaran di atas adalah, nah di sini ada ABC ya. Oke. Nah, penyelesaiannya ini titik pusat lingkaran berdasarkan gambar lingkaran di atas. Jadi titik pusatnya ya, titik pusat. Ingat titik pusat yang kita jelaskan tadi ya. Seperti penjelasan di awal, titik yang terletak sebagai poros atau tengah-tengah disebut titik pusat lingkaran. Dalam soal ini ternyata titik pusat lingkarannya di titik O nih. Ya, ini merupakan titik pusat lingkaran. Jadi jawabannya A, titik 0 ya, atau O ya. Nah, A jawabannya. Oke, lanjut contoh soal selanjutnya. Diketahui panjang jari-jari lingkaran seperti gambar di atas, maka diameter dari lingkaran tersebut adalah, nah di sini tuh sudah ditampilkan lingkaran dengan jari-jarinya itu, jari-jari itu R ya, jari-jari itu R sama dengan 21 cm. Nah, penyelesaiannya di sini dari soal yang kita dapatkan ya, datanya itu bahwa yang diketahui ialah jari-jari ini jari-jari 21 cm. Nah, yang ditanyakan maka diameter dari lingkaran tersebut ya, diameter dari lingkaran tersebut berapa. Nah, R-nya itu sama dengan 21 cm dan D-nya itu, D kan diameter ya. Diameter itu merupakan 2 kalinya jari-jari lingkaran. Nah, R-nya itu 21 cm, kita langsung aja substitusi ya, sama dengan 2 kali R-nya ganti 21 cm. Hasilnya 42 cm. Jadi dalam soal ini jawabannya adalah A, 42 cm. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan silakan dilanjutkan kembali. Ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Pusat dengan sudut keliling mempunyai hubungan dengan catatan sudut pusat dan sudut keliling menghadap pada busur yang sama. Perhatikan gambar berikut. Sudut RPQ merupakan sudut keliling dan sudut ROQ merupakan sudut pusat dengan menghadap pada busur yang sama, yaitu RQ, OQ, OP, dan OR yang merupakan jari-jari lingkaran.
di mana OQ sama dengan OP sama dengan OR. Sehingga segitiga OPR dan segitiga OPQ merupakan segitiga sama kaki. Maka sudut PRO sama dengan sudut RPO dan sudut PQO sama dengan sudut QPO. Lalu ada sudut ROS merupakan sudut luar dari segitiga OPR. Maka sudut ROS sama dengan sudut PRO ditambah sudut RPO. Dan sudut QOS merupakan sudut luar dari segitiga OPQ. Maka sudut QOS sama dengan sudut PQO ditambah sudut QPO, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Sudut ROQ sama dengan sudut ROS ditambah sudut QOS. Bila dijabarkan lagi, sudut ROS itu merupakan sudut PRO ditambah sudut RPO. Sedangkan sudut QOS-nya sama dengan sudut PQO ditambah sudut QPO. Maka dapat disimpulkan 2 sudut RPO ditambah 2 sudut QPO. Maka dapat disimpulkan pula menjadi 2 dikali sudut RPO ditambah sudut QPO. Maka sudut ROQ sama dengan 2 kali sudut RPQ. Kesimpulannya yaitu, jika sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran menghadap pada busur yang sama, maka berlaku ketentuan berikut. Yang pertama, sudut pusat sama dengan 2 dikali sudut lingkaran. Yang kedua, sudut keliling sama dengan setengah dikali sudut pusat. Perhatikan contoh soal berikut. Berdasarkan gambar, jika sudut BOC sama dengan 60 derajat, maka hitunglah besar sudut BAC. Lanjut ke penjelasan, di mana sudut BAC sama dengan setengah dikali BOC. Sama dengan setengah dikali sudut BOC-nya itu merupakan 60 derajat. Maka setengah dikali 60 derajat sama dengan 30 derajat. Maka besar dari sudut BAC adalah 30 derajat. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai panjang busur. Sebelum kita belajar mengenai panjang busur lingkaran, alangkah baiknya kita belajar mengenai lingkaran terlebih dahulu. Apa sih yang dinamakan dengan lingkaran? Lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat atau pusaran. Busur lingkaran adalah suatu garis yang menghubungkan titik sembarang pada lingkaran. Sedangkan panjang busur lingkaran pada umumnya berbanding lurus dengan besar sudut yang dibentuk oleh titik pusat lingkaran dan kedua titik yang membatasi daerah tersebut. Jadi, panjang busur lingkaran adalah panjang dari garis melengkung yang terdapat pada keliling lingkaran. Di sini terdapat sebuah lingkaran yang berpusat pada titik O, dan pada keliling lingkaran ini terdapat titik A dan titik C. Garis lengkung yang menghubungkan titik A dan titik C itu disebut dengan busur lingkaran. Nah, dari lingkaran ini dapat kita rumuskan panjang busur AC itu sama dengan sudut AOC dibagi 360 derajat dikali 2 PR.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, yaitu pada gambar lingkaran di samping, apabila sudut AOB adalah 90 derajat dan jari-jari lingkarannya yaitu 14 cm, maka berapakah panjang busur AB? Nah, penyelesaiannya kan sudah kita ketahui nih bahwa sudut AOB-nya yaitu 90 derajat dengan jari-jarinya yaitu 14 cm dan pi-nya yaitu 22/7. Jadi panjang busur AB itu rumusnya sudut AOB per 360 derajat dikali 2πr. Dengan sudut AOB-nya kan sudah diketahui di soal yaitu 90 derajat per 360 derajat dikali 2πr. Duanya tetap, pi-nya yaitu 22/7 dan r-nya sudah kita ketahui yaitu 14 cm. Jadi 2πr yaitu 2 dikali 88. 90 derajat per 360 derajat itu kita sederhanain jadi 1/4 dikali 2 dikali 88 yaitu hasilnya 176. Jadi 1/4 dikali 176 yaitu hasilnya 44. Jadi panjang busur AB adalah 44 cm. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu terdapat sebuah lingkaran yang berpusat di titik O dengan garis lingkaran yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Jika diketahui sudut AOB yaitu 36 derajat dan OB adalah 7 cm, hitunglah panjang busur dari AB. Maka penyelesaiannya yaitu 360 derajat per 36 derajat, yaitu hasilnya 10. Jadi panjang busurnya yaitu 2πr per 10 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7. 7 itu hasil dari OB-nya per 10. 2 dikali 22/7 dikali 7 itu hasilnya 44/10. 44 dibagi 10 yaitu 4,4. Jadi panjang busur AB adalah 4,4. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu diketahui sebuah lingkaran yang memiliki sudut juring APB 90 derajat dan jari-jari sebesar 7 cm, hitunglah panjang busur AB. Rumus panjang busur AB yaitu 0 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Panjang busur AB sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkarannya yaitu 2πr. Maka panjang busur AB yaitu 90 derajat dibagi 360 derajat yaitu 1/4 dikali 2 dikali pi-nya yaitu diganti 22/7 dan r-nya itu sebesar 7 cm. Maka panjang busur AB yaitu 44 dibagi 4. Maka hasilnya 11. Jadi panjang busur AB adalah 11 cm. Nah, banyak sekali contoh penerapan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung luas taman bentuk lingkaran, menghitung keliling roda sepeda, menghitung panjang lintasan biang lala, dan luas meja berbentuk lingkaran. Contoh penerapan lingkaran yang kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari juga masih banyak lagi. Di sini hula hoop merupakan gambaran dari keliling lingkaran. Untuk roda sepeda merupakan gambaran keliling lingkaran. Jeruji sepeda merupakan jari-jari pada lingkaran, poros roda merupakan titik pusat lingkaran, dan jam dinding merupakan gambaran dari luasan lingkaran. Nah, di sini terdapat dua latihan untuk mengasah kemampuan kita pada materi panjang busur. Yang pertama yaitu pada gambar di samping, panjang jari-jari OA adalah 20 cm. Berapakah panjang busur AB jika pi-nya yaitu 3,14? Dan untuk nomor 2 yaitu pada suatu lingkaran dengan titik pusat 0 diketahui titik A, B, C, dan D pada keliling lingkaran sehingga sudut AOB yaitu 35 derajat dan sudut COD yaitu 140 derajat. Jika panjang busur AB 14 cm, hitunglah panjang busur CD. Ya, oke. Jadi itulah dia presentasi kami mengenai bab 7 lingkaran yang tadi telah kita bahas.
yaitu mengenai lingkaran dan unsur-unsur lingkaran, lalu hubungan sudut pusat dengan sudut keliling, dan panjang busur. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materinya bermanfaat. Kami akhiri sekaligus undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.